Lonjakan kasus COVID-19 terus terjadi, imbasnya fasilitas kesehatan mulai penuh. Apa langkah pemerintah menghadapi lonjakan kasus? Simak perbincangan JPM TV bersama dengan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi berikut ini. Kenaikan kasus COVID-19 dalam sepekan terakhir kian mengkhawatirkan, imbasnya sistem fasilitas kesehatan terancam diambang kritis. Saya akan berbincang bersama dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, yang juga Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kementerian Kesehatan. Apa kabar Bu Nadia? Baik, alhamdulillah. Sehat Bu? Ya. Sehat, sama-sama sehat juga ya. Bu, di tengah lonjakan kasus dalam sepekan terakhir, bagaimana kondisi dari ketersediaan tempat tidur di rumah sakit saat ini? Iya, kita tahu bahwa memang peningkatan kasus COVID-19 ya selama hampir 2 pekan ini kan terus meningkat ya. Awalnya itu kita masih 6.000, kemudian 8.000, terus naik menjadi 12.000, bahkan 14.000 dan kemarin sampai dengan 15.000 ya. Jadi memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk kasus COVID-19 yang kalau kita bandingkan dengan Januari Desember lalu ini angkanya lebih naik ya. Tapi kalau kondisinya kita bandingkan di Desember sampai dengan Januari, kita sebenarnya sudah meningkatkan ya tempat tidur baik untuk perawatan, untuk isolasi maupun untuk perawatan intensif ya. Dan itu terus-menerus kita konversi sebenarnya tempat tidur yang ada di rumah sakit khususnya untuk perawatan intensif. Nah, untuk tempat tidur isolasi kita awalnya kemarin punya sekitar 70.000, saat ini sudah meningkat dalam 2 minggu ini sudah mencapai angka 85.000. Begitu juga dengan tempat tidur untuk perawatan intensif yang tadinya hanya 6.900, sekarang ini sudah 7.600, 7.700 tempat perawatan intensif yang kita miliki. Nah, memang kalau kita melihat tingkat keterisian ya, kalau secara nasional dari 81.000 tempat perawatan isolasi itu sudah terisi kurang lebih 55.000. Sementara untuk perawatan intensif dari 7.600, 7.700 itu sudah terisi kurang lebih 6.000 tempat tidur perawatan intensifnya. Jadi memang secara nasional tingkat keterisian dari tempat perawatan tersebut memang sudah mencapai angka hampir 68%. Oke. Bu, ini provinsi mana yang keterisiannya di atas 90%, bahkan mungkin ada yang 100% datanya? Kalau yang sampai dengan 100% itu tidak ada, tapi yang sudah mendekati angka 90% itu adalah DKI Jakarta ya. Sementara yang di atas 80% itu ada Provinsi Banten, Yogyakarta, kemudian Jawa Tengah ya dan Jawa Barat. Jawa Timur itu masih di bawah 80%, ada sekitar 67-63%. Tapi itu umumnya adalah provinsi-provinsi di Jawa ya, dan itu adalah provinsi-provinsi yang sekarang sebenarnya adalah provinsi-provinsi tujuan arus balik ya. Ini kan kita tahu kan dampak dari peningkatan kasus ini adalah kemarin perpindahan pergerakan daripada masyarakat yang sangat tinggi di saat mau memasuki bulan Ramadan, kemudian sebelum pengetatan dan sesudah pelarangan mudik, bahkan sebelum pelarangan mudik pun sudah dilakukan masyarakat sudah mulai melakukan mudik ya, dan sebagian lagi sesudah pelarangan mudik mereka melakukan. Dengan kondisi ini artinya apa kemudian dilakukan oleh pemerintah Bu di rumah sakit yang memiliki tingkat keterisiannya bisa dibilang hampir penuh tadi? Iya, tentunya yang dilakukan pemerintah kan tidak lepas dari kebijakan kita sekarang adalah memperkuat PPKM Mikro ya. Karena PPKM Mikro itu adalah yang paling tepat, karena kan yang paling dekat, paling kecil ya dari tingkat administrasi ya. Kalau di tingkat RT RW sudah dilakukan mikro lockdown, dan RT RW kan lebih cepat ya mengenal orang-orang atau warga sekitarnya. Jadi memang penanganan pada saat kondisi seperti ini kita harus mulai dari hulu ya, mulai dari bagaimana memastikan protokol kesehatan itu harus dilaksanakan, pelonggaran-pelonggaran pada zona merah semuanya dihentikan ya, harus kembali lagi pada pengetatan-pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, sementara di hilir ini kita harus berupaya, pertama yang kita lakukan adalah memenuhi kebutuhan tempat tidur ya, artinya
untuk tempat tidur perawatan untuk isolasi itu kan kita menambah ya tempat bersama dengan tentunya pemerintah daerah ya, membuka perawatan untuk isolasi seperti misalnya memanfaatkan asrama haji, kemudian tempat-tempat pelatihan ya, asrama dan sebagainya, itu yang dioptimalkan. Nah, yang kedua adalah mengkonversi tempat tidur yang ada di rumah sakit. Ya, kita tahu bahwa rumah sakit itu kan tidak semuanya tempat perawatannya baik yang untuk isolasi maupun untuk intensif itu digunakan untuk pasien COVID, karena kan mereka masih merawat pasien-pasien lain ya. Nah, jadi rumah sakit itu sudah mulai diminta untuk meningkatkan mengkonversi tempat perawatannya itu sebanyak 30-40% untuk menambah tempat tidur perawatan tadi. Bahkan kita juga meminta rumah sakit seperti Rumah Sakit Sulianti dan beberapa rumah sakit lainnya itu kemudian mengkonversi 100% perawatannya itu ditujukan untuk pasien COVID. Jadi dia tidak menerima pasien lain, hanya untuk pasien COVID. Bu, dalam situasi seperti ini lonjakan terus terjadi dan kemarin sampai tembus 15.000, ini apakah bisa ada potensi untuk kolaps ke depan layanan kesehatan di Indonesia, Bu? Ya, itu kita tidak inginkan ya, karena kalau sampai vaskes kolaps itu kan berarti akan banyak yang tidak tertangani pasiennya, kemudian angka kematian akan meningkat ya. Tentunya tetap kita lakukan upaya-upaya karena sebenarnya kita masih punya spare cukup kok. Total tempat tidur seluruh Indonesia ini ada 300.000. Yang sedang dimanfaatkan kan tadi saya sampaikan baru 85.000. Kita kalau memang diperlukan, kita akan membuka rumah sakit lapangan. Jangan lupa, kita masih punya option seperti itu ya. Dan kita cukup kondisi kritis saat ini. Tidak. Nah, jadi kita bisa dipastikan sarana prasarana juga kita miliki dan kita masih punya spare ya untuk menangani kondisi yang lebih pada skenario terburuk sekalipun. Tapi tetap kita harus ya melakukan upaya pencegahan di hulu tadi. Bu, ini yang menjadi penyebab apa sih sebenarnya lonjakan kasusnya begitu tinggi? Apakah satu-satu penyebabnya hanya karena mudik kemarin arus balik itu menjadi sebabnya atau ada sebab lain, Bu? Yang pasti prokes kendor ya, kita lihat kemarin ada kerumunan, kemudian kita tahu juga di banyak tempat ya, di mall, pusat perbelanjaan itu cukup padat ya. Nah, yang lain mobilitas lah sudah jelas. Nah, dengan dua kondisi ini kita sudah jelas pasti akan terjadi potensi peningkatan kasus ya. Dan di mana waktu itu kita juga sudah deteksi sebenarnya ada varian baru ya kan, yang waktu itu kita masih bisa batasi penyebarannya karena kan tidak banyak orang bergerak ya kan. Tapi dengan kejadian mudik dan arus balik kemarin di mana 5-6 juta orang bergerak, itu juga memberikan kesempatan si varian baru tadi lebih mudah menyebar di dalam masyarakat. Nah, itulah sebagai akibatnya kita bisa melihat transmisi lokal kan yang sudah sekarang kita banyak temui. Nah, jadi kondisi peningkatan laju kasus ini selain sebagai dampak daripada arus mudik dan arus balik dan protokol kesehatan yang kendor, ditambah lagi sudah makin banyaknya varian baru yang sudah memang ada di dalam masyarakat yang sifatnya sudah transmisi lokal. Oke, Bu, ini kan di tengah lonjakan kasus muncul kemudian desakan harusnya rem darurat yang diterapkan. Tapi kemudian pemerintah presiden kemarin menegaskan bahwa PPKM Mikro. Nah, ini kemudian apa yang membedakan di tengah lonjakan kasus PPKM Mikro yang dulu berjalan dengan yang sekarang, Bu? Kalau dulu kita PPKM Mikronya pertama ada pelonggaran-pelonggaran ya, jelas ya. Jadi misalnya kita bisa melakukan ibadah selama bulan Ramadan, mal dibuka, kapasitas untuk makan di restoran itu bisa maksimum 50% ya. Kemudian bisa juga kemudian take away-nya juga seperti itu kan. Jadi yang tadinya kita lihat pelonggaran-pelonggaran itu ya sekarang diketatkan kembali. Contohnya bekerja di kantor itu dulu kan maksimum 50% bisa ya. Sekarang hanya boleh 25%, bahkan kalau perlu 100% untuk tempat-tempat yang bukan pelayanan publik ya. Jadi apa yang berbeda dengan PPKM Mikro sekarang adalah bagaimana pelonggaran-pelonggaran yang kemarin dilakukan sekarang khususnya di zona merah itu harus diketatkan kembali. Ini satu. Kedua adalah betul-betul memastikan mikro lockdown
pada tingkat RT RW bila diperlukan pada zona merah dengan ada 5 keluarga yang positif, itu bisa dilakukan. Jadi betul-betul masyarakat membatasi jam keluar masuk warga, kemudian kalau ada yang positif dibantu untuk melakukan isolasi secara mandiri, secara gotong royong. Jadi penguatan-penguatan ini. Nah, kenapa kemudian ini dipilih? Karena ini kan paling dekat dengan masyarakat ya, paling mudah tentunya Pak RT kenal warga sekitarnya ya, sehingga dia akan tahu, oh kalau di sana ada kerumunan harus dihentikan. Nah, salah satu juga kan saat ini kalau kemarin hajatan itu masih bisa ya makan bersama. Sekarang kan hajatan dibatasi waktunya, kemudian tidak boleh makan di tempat, makan harus bawa pulang. Jadi hal-hal seperti itu yang dilakukan dalam PPKM Mikro. Bu Nadia, kita harus jeda sebentar. Setelah ini kita akan membahas putar mutasi dari virus SARS-CoV-2. Dan pemirsa, tetap di JPM TV. Setelah ini kita akan membahas lebih lanjut seputar mutasi virus SARS-CoV-2 yang belakangan marak di Indonesia dan mempercepat tingkat penularan ke masyarakat. Tetap di JPM TV.